Halo, perkenalkan kami dari tim EIoT SOK Anak Telkom University, peserta Social Project Program InnoVillage 2025 yang diketuai oleh Risnanda Chandra Abdurrazak dengan anggota 1 Yona Putri Azhara, anggota 2 Divya Nuralika Namira, dan dibimbing oleh Bapak Denny Darlis sebagai dosen pembimbing. Pada tahap kedua pelaksanaan program, tim EIoT SOK Anak berfokus pada penyempurnaan sistem, validasi teknis, serta penguatan implementasi di lapangan. Salah satu capaian utama pada tahap ini adalah keberhasilan implementasi awal prototipe alat. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, alat menunjukkan performa pengukuran yang stabil dan akurat dalam membaca tinggi dan berat badan anak. Proses kalibrasi serta penyesuaian sistem dilakukan secara bertahap guna memastikan hasil pengukuran konsisten dan layak digunakan dalam kegiatan posyandu. Penggunaan aplikasi SOK Anak dimulai dari proses pengukuran dan penimbangan balita menggunakan alat berbasis IoT. Tinggi dan berat badan anak terbaca secara otomatis oleh sensor. Setelah pengukuran selesai, data langsung tersinkronisasi ke aplikasi tanpa perlu dicatat manual. Hal ini membuat proses lebih cepat dan mengurangi resiko kesalahan input. Kemudian aplikasi menampilkan hasil status gizi anak secara otomatis berdasarkan data yang masuk. Hasil status gizi tersebut dapat disalin dan dimasukkan ke fitur AI SOK Anak untuk mendapatkan rekomendasi lanjutan seperti saran pola makan dan langkah yang perlu dilakukan sesuai kondisi anak. Dengan alur yang terintegrasi ini, pemantauan gizi menjadi lebih praktis, akurat, dan membantu pengambilan keputusan yang tepat di posyandu. Untuk memastikan keberlanjutan layanan, tim juga melakukan monitoring performa server secara berkala. Laporan uptime dan kestabilan sistem menunjukkan bahwa aplikasi dapat diakses dengan baik dan berjalan secara optimal. Tahap kedua ini juga memperkuat kolaborasi dengan mitra lapangan. Tim melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengujian bersama Kader RW 7 dan Bidan Desa sebagai bentuk pendampingan awal penggunaan alat dan aplikasi. Dokumentasi kegiatan menunjukkan proses transfer pengetahuan agar sistem dapat digunakan secara mandiri oleh Kader posyandu. Selain itu, keterlibatan langsung penerima manfaat menjadi fokus utama dalam implementasi. Video dokumentasi memperlihatkan proses penyampaian hasil status gizi kepada ibu balita setelah pengukuran dilakukan. Langkah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif sehingga orang tua dapat memahami kondisi gizi anak secara lebih jelas dan tepat. Dalam proses pengembangan, terdapat beberapa bug minor pada performa alat. Tim segera melakukan analisis dan perbaikan teknis untuk memastikan sistem kembali berjalan optimal sebelum implementasi penuh. Perbaikan ini juga diperkuat melalui wawancara bersama mitra yang memberikan masukan langsung terkait penggunaan alat di lapangan sebagai bentuk validasi dan evaluasi bersama. Alhamdulillah bisa terbantu, khususnya di Posyandu RW 7. Kalau bisa nanti selanjutnya ke RW semuanya sedesa Sukarame. Kendala yang Ibu hadapi tadi pada saat pakai alat ini tuh gimana aja? Kendalanya satu aja, itu jangan pakai internet. Soalnya di sini ibu-ibu kadang nggak punya wifi gitu aja. Bisa berkembang seluas-luasnya, enggak khusus di desa Sukarame, tapi ke desa yang lain gitu. Sekian laporan progres tahap kedua dari kami, sampai jumpa di laporan berikutnya.